kirim senjata ke Ukraina, NATO bermain api. We will agree a fundamental shift to our deterrence and defense with more high readiness forces, with more forward defense, with more pre-positioned equipment. We will agree a comprehensive assistance package to Ukraine to help them uphold the right for self-defense. It is extremely important that we are ready to continue to provide support because Ukraine now faces a brutality which we haven't seen in Europe since the Second World War. На самой территории Украины можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участниками военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Мы знаем, речь их слышим в эфире. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan NATO bermain api dengan mengirim senjata ke Ukraina. Anggota NATO semakin terlibat langsung dalam konflik ini. Dukungan mereka untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu, kata Ryabkov dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pada hari Kamis. Ini adalah cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja dengan patuh dikejar oleh orang Eropa untuk meningkatkan konflik. Mereka sedang bermain api, resikonya melonjak, katanya lagi. Diplomat Kremlin itu menekankan bahwa negara-negara Barat memperluas pengiriman senjata ke Ukraina, termasuk senjata yang lebih berat dan sistem jarak jauh. Pada saat yang sama, mereka dengan lihai dan licik pada umumnya mencoba menciptakan kesan bahwa ada semacam garis perbatasan, semacam pengendalian diri dalam hal ini. Kami tidak melihat hal seperti itu, paparnya. Ryabkov memperingatkan negara-negara Barat terhadap konsekuensi dan langkah-langkahnya tersebut. Konstantin Gavrilov, kepala delegasi Rusia untuk negosiasi Wina dengan keamanan militer dan kontrol senjata, mengatakan kepada kantor RIA Novosti bahwa NATO memiliki andil dalam dugaan serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap pangkalan udara Diaghilevo dan Engels. Pihak Rusia telah berulang kali menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan satelitnya semakin dikonsolidasikan dalam status peserta dalam konflik Ukraina, kata Gavrilov. Pernyataan dua pejabat Rusia tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Gubernur wilayah Peskov, Rusia, Mikhail Federnikov, mengklaim bahwa drone NATO telah berusaha melintasi perbatasan wilayah Peskov. Berulang kali yang dimulai sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan berlanjut hingga saat ini. Kami tidak pernah memberikan liputan luas untuk itu, tetapi ada upaya kendaraan udara tak berawak militer dan pesawat lain untuk melintasi perbatasan secara ilegal, kata Federnikov. Semua interaksi damai seperti itu berkembang bahkan sebelum dimulai operasi militer khusus, lanjut Gubernur. Jelas semua ini semakin diperparah saat ini. Wilayah Peskov terletak di sepanjang perbatasan Rusia dengan Estonia, Latvia, dan Belarusia. Estonia dan Latvia sama-sama anggota NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan NATO bermain api dengan mengirim senjata ke Ukraina. Anggota NATO semakin terlibat langsung dalam konflik ini. Dukungan mereka untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu, kata Ryabkov dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pada hari Kamis. Ini adalah cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja dengan patuh dikejar oleh orang Eropa untuk meningkatkan konflik. Mereka sedang bermain api, resikonya melonjak, katanya lagi. Diplomat Kremlin itu menekankan bahwa negara-negara Barat memperluas pengiriman senjata ke Ukraina, termasuk senjata yang lebih berat dan sistem jarak jauh. Pada saat yang sama, mereka dengan lihai dan licik pada umumnya mencoba menciptakan kesan bahwa ada semacam garis perbatasan, semacam pengendalian diri dalam hal ini. Kami tidak melihat hal seperti itu, paparnya. Ryabkov memperingatkan negara-negara Barat terhadap konsekuensi dan langkah-langkahnya tersebut. Konstantin Gavrilov, kepala delegasi Rusia untuk negosiasi Wina dengan keamanan militer dan kontrol senjata, mengatakan kepada kantor RIA Novosti
bahwa NATO memiliki andil dalam dugaan serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap pangkalan udara Diaghilevo dan Engels. Pihak Rusia telah berulang kali menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan satelitnya semakin dikonsolidasikan dalam status peserta dalam konflik Ukraina, kata Gavrilov. Pernyataan dua pejabat Rusia tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Gubernur wilayah Peskov, Rusia, Mikhail Federnikov, mengklaim bahwa drone NATO telah berusaha melintasi perbatasan wilayah Peskov. Berulang kali yang dimulai sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan berlanjut hingga saat ini. Kami tidak pernah memberikan liputan luas untuk itu, tetapi ada upaya kendaraan udara tak berawak militer dan pesawat lain untuk melintasi perbatasan secara ilegal, kata Federnikov. Semua interaksi damai seperti itu berkembang bahkan sebelum dimulai operasi militer khusus, lanjut Gubernur. Jelas semua ini semakin diperparah saat ini. Wilayah Peskov terletak di sepanjang perbatasan Rusia dengan Estonia, Latvia, dan Belarusia. Estonia dan Latvia sama-sama anggota NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan NATO bermain api dengan mengirim senjata ke Ukraina. Anggota NATO semakin terlibat langsung dalam konflik ini. Dukungan mereka untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu, kata Ryabkov dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi pada hari Kamis. Ini adalah cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja dengan patuh dikejar oleh orang Eropa untuk meningkatkan konflik. Mereka sedang bermain api, resikonya melonjak, katanya lagi. Diplomat Kremlin itu menekankan bahwa negara-negara barat memperluas pengiriman senjata ke Ukraina, termasuk senjata yang lebih berat dan sistem jarak jauh. Pada saat yang sama, mereka dengan lihai dan licik pada umumnya mencoba menciptakan kesan bahwa ada semacam garis perbatasan, semacam pengendalian diri dalam hal ini. Kami tidak melihat hal seperti itu, paparnya. Ryabkov memperingatkan negara-negara barat terhadap konsekuensi dan langkah-langkahnya tersebut. Konstantin Gavrilov, kepala delegasi Rusia untuk negosiasi Wina dengan keamanan militer dan kontrol senjata, mengatakan kepada kantor RIA Novosti bahwa NATO memiliki andil dalam dugaan serangan pesawat tak berawak Ukraina terhadap pangkalan udara Diaghilevo dan Engels. Pihak Rusia telah berulang kali menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan satelitnya semakin dikonsolidasikan dalam status peserta dalam konflik Ukraina, kata Gavrilov. Pernyataan dua pejabat Rusia tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Gubernur wilayah Peskov, Rusia, Mikhail Federnikov, mengklaim bahwa drone NATO telah berusaha melintasi perbatasan wilayah Peskov. Berulang kali yang dimulai sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan berlanjut hingga saat ini. Kami tidak pernah memberikan liputan luas untuk itu, tetapi ada upaya